Masih seputar berita pencabulan seorang guru di sebuah pondok pesantren di daerah Pondok Salam Purwakarta. Diduga mencabuli belasan santriwati. Warga yang geram merusak bangunan pondok pesantren tersebut. Sebuah pondok pesantren di wilayah Pondok Salam Purwakarta didatangi polisi. Kedatangan polisi untuk meredam amarah warga yang geram karena dugaan tindakan tidak terpuji seorang guru mengaji di pondok pesantren tersebut. Warga yang masih keluarga dan kerabat para korban sampai mengamuk dan merusak rumah pemilik pondok pesantren tersebut. Warga mengatakan ada 10 santriwati yang dicabuli guru di pondok pesantren tersebut. Modusnya dengan meminta dipijat saat mengaji. Awalnya ya itu kan muridnya di masjid ini kan murid-murid dia suruh ngaji, terus langsung kok heran gitu kan, ini ada peristiwa ini suruh mijit, suruh ini langsung sama dia diagap langsung diperkosa itu. Oh, dicabuli? Ya, cabuli. Berapa orang Pak santri yang? Ada 10 orang. 10 orang? Ya. Itu sudah sejak kapan itu Pak? Itu di umur kelas 4 katanya. Diduga aksi cabul guru mengaji itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Sejak para korban masih duduk di bangku SD, hingga sekarang ada yang sudah SMP dan SMA. Sementara terduga pelaku kini melarikan diri takut diamuk massa. Syamsul Nursyam melaporkan dari Purwakarta. Sementara itu menghindari amukan warga, pondok pesantren yang jadi lokasi pencabulan belasan santriwati dipasang garis polisi. Kementerian Agama memastikan pondok pesantren pelaku pencabulan tak terdaftar dan berizin. Garis polisi terpasang di rumah terduga pelaku pencabulan dan lokasi mengaji yang ada di Pondok Salam Purwakarta. Hal itu dilakukan untuk menghindari amukan lanjutan karena warga dan keluarga korban pencabulan masih geram dan sempat mengancam akan membakar kedua tempat ini. Ini takutnya ada yang ngebakar, itu makanya saya perintahkan Limas juga. Ya alhamdulillah sampai pagi tadi, mungkin sekarang balik pada tidur. Berarti kemarin masa masih geram dan polisi langsung memasang garis polisi? Terus polisi sampai pagi tadi. Polisi dari kepolisian, alhamdulillah, dari warga juga, dari Limas desa, saya beserta Pak Camat semua itu hadir Pak malam. Sementara itu, Kementerian Agama Purwakarta angkat bicara terkait status dari tempat mengaji yang dianggap warga sebagai pondok pesantren. Pihaknya menyebut tempat yang dikelola pelaku OS bukanlah pesantren ataupun majelis taklim yang terdaftar secara resmi di Kemenak, karena tak ada izin operasi dan tak terdaftar. Nah, kalau kegiatan mengajinya sih ya memberikan anak supaya bisa belajar mengaji saja, karena bukan merupakan lembaga yang formal, makanya kami secara kelembagaan tidak ada izin operasional yang tercatat di kami atau khususnya di Kementerian. Kami khususnya di lingkungan Kementerian Agama melalui saudara kami yang ada di desa atau penyuluh yang ada di desa untuk memberikan pemahaman agar jangan sampai yang sudah terjadi di desa A terjadi kepada di desa yang lain. Sejauh ini ada 15 murid dari tempat mengaji yang jadi korban cabul oleh pelaku OS. Polisi memperkirakan korbannya terus bertambah. Polisi juga mengejar pelaku yang kabur saat pengerusakan tempat tinggal dan mengaji kemarin. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.